Halo semua, kembali lagi dengan Mimin Channel Ngobrol Ringan. Tinggal bermasyarakat terkadang memang cukup menguras energi, apalagi kalau di sekeliling kita banyak orang yang suka nyinyir. Ada saja pertanyaan-pertanyaan menyebalkan yang membuat orang jadi breakdown karena merasa pertanyaan tersebut sangatlah menyinggung ranah privasi. Makanya, pada video kali ini Mimin mau nyempetin buat bahas dengan kalian tentang cara menghadapi pertanyaan menyebalkan dari orang lain dengan lebih elegan namun terlihat tegas. Tips pertama dari Mimin adalah tetap tenang. Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan tak menyenangkan, jangan langsung menjawabnya dengan sarkas. Tunjukkan reaksi pertama dengan ketenangan. Ini menjadi langkah yang sangat penting agar dapat mengendalikan situasi sesuai keinginan kita. Kontrol diri dan jangan terpancing emosi untuk memberikan kesan profesional. Kedua adalah senyum tipis dan tetap tatap mata lawan bicara kamu. Dalam aspek komunikasi, ada beberapa tujuan yang ingin didapatkan oleh pihak pemberi pertanyaan. 1. Mereka ingin kamu merasa terintimidasi. 2. Mereka ingin tahu jawaban apa yang ingin kamu berikan. Nah, meskipun pertanyaan tersebut sangatlah memuakkan, berikan senyum tipis dan berusaha menatap mata lawan bicara. Kesan sederhana ini adalah tips efektif yang akan menunjukkan bahwa kamu tidak merasa terintimidasi ataupun terganggu. Hal ini juga bisa menciptakan suasana yang lebih ramah serta meredakan ketegangan yang terjadi. Yang ketiga adalah hindari perdebatan. Pertanyaan menyebalkan tak jarang akan mengundang perdebatan yang sebenarnya tidak berfaedah. Meskipun pertanyaan ini dilontarkan oleh orang terdekat, kamu bisa mengalihkan topik atau pergi. Sebab itu cara terbaik supaya pembahasan tidak memanas dan tak mengandung perdebatan yang tak jelas. Lebih baik, gunakan energi yang kamu miliki untuk hal-hal yang lebih positif. Tips keempat adalah jawab pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. Tak perlu bertele-tele menjelaskan ini dan itu. Fokus pada inti pertanyaan tersebut, langsung berikan jawaban to the point saja. Percayalah, orang-orang yang memberi pertanyaan kurang enak itu merupakan manusia-manusia yang tak bisa menjaga perasaan orang lain. Makanya, jangan terlalu meladeni omong kosong mereka supaya tak berbuntut menyakitkan. Kelima adalah tegas tapi tetap sopan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu tidak mencerminkan kesopanan sama sekali. Namun, jangan bertindak serupa karena itu sama saja kamu seperti mereka. Untuk itu, dengarkan pertanyaan sampai habis, lalu berikan jawaban yang tegas tapi sopan. Kemudian silahkan menjauh dari mereka supaya tak ada lagi pertanyaan aneh yang ditanyakan. Yang keenam adalah ambil sisi positif dari pertanyaan tersebut. Mungkin pertanyaan itu sangatlah menyinggung ranah privasi. Hanya saja, kamu bisa tetap ambil sisi positif dengan berpikir bahwa apa yang diucapkan itu merupakan bagian dari kritik yang membangun. Dengan begitu kamu akan memiliki ruang untuk introspeksi serta meningkatkan perkembangan diri agar lebih baik lagi. Dalam hal ini, usahakan agar tak terlalu membebani pikiran juga. Boleh dipikirkan tapi jangan sampai membuat otak pusing karena pertanyaan tersebut. Kemudian Mimin juga akan memberitahu kalian mengenai 3 fakta tentang alasan kenapa orang bisa memberikan pertanyaan menyebalkan kepada orang lain. Padahal, jika kita lihat mereka juga memiliki kehidupan yang kurang baik. Ternyata inilah 3 fakta itu. Fakta yang pertama, orang tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik tentang mana ranah pribadi atau mana saja yang umum. Kebanyakan dari mereka juga tidak merasa bersalah sudah menyinggung orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya tidak ditanyakan. Jadi, kebanyakan pasti yang bertanya adalah orang-orang dengan kecenderungan suka ikut campur, kurang berwawasan, hingga memiliki kepribadian yang kolot. Fakta kedua, mereka memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Percaya atau tidak, orang-orang dengan kehidupan seperti ini akan lebih suka mengganggu orang lain. Rasa iri karena kamu memiliki kehidupan yang baik muncul dalam relung hati mereka. Makanya, dengan berbagai cara, orang-orang tersebut mencari titik lemah dari kehidupanmu. Itu yang akan mereka pakai sebagai senjata untuk menjatuhkan mental kamu. Fakta yang ketiga ialah mereka memiliki keinginan untuk memprovokasi atau mendapatkan reaksi emosional kamu. Mereka memang sengaja memberi pertanyaan yang membuat kamu marah, bahkan memicu perdebatan. Kalau kamu sampai terpancing,
Mereka akan merasa senang karena berhasil menciptakan kerusuhan dengan orang yang sudah ditargetkannya. Lalu, bisa jadi pula kalau tujuan mereka hanya sekedar hiburan. Makanya, tak perlu meladeni terlalu dalam. Biarkan mereka yang merasa marah karena tak dapat menyinggung kamu. Menghadapi orang yang tak memiliki perasaan memang tidak akan ada habisnya. Makanya, cara-cara tadi bisa kamu pertimbangkan untuk dicoba ketika suatu saat mendapatkan pertanyaan yang cukup mengundahkan hati. Mimin pamit dengan kalian. Kalau ingin tahu informasi-informasi menarik dari Mimin, silakan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.